Turki menggelar pemilu presiden putaran kedua pada hari Minggu 28 Mei. Dalam putaran 2 itu, petahana Recep Tayyip Erdogan dengan politikus Kemal Kılıçdaroğlu bersaing. Erdogan nyaris menang di putaran pertama pemilihan presiden Turki pada 14 Mei lalu, dengan meraih 49,52% suara, membuka jalan bagi putaran kedua. Padahal hingga 2/3 penghitungan surat suara, Erdogan memimpin perolehan suara dengan margin sangat tipis, di atas 50% suara. Turki mengadakan pemilu setiap 5 tahun. Kandidat presiden dapat dicalonkan oleh partai-partai yang telah melewati ambang batas pemilih 5% dalam pemilihan parlemen terakhir atau telah mengumpulkan setidaknya 100.000 tanda tangan yang mendukung pencalonannya. Kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama terpilih sebagai presiden. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas, maka pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua. Putaran kedua ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem presidensial, yang sepenuhnya diimplementasikan setelah kemenangan Erdogan tahun 2018, usai referendum tahun 2017 yang menyetujui perubahan sistem tersebut. Erdogan unggul tipis dengan selisih 5 poin atas capres oposisi Kemal Kılıçdaroğlu dalam pertarungan pilpres yang ketat 2 pekan lalu. Capres nasionalis Sinan Ogan berada di urutan ketiga dengan 5,2% suara dukungan dan tereliminasi untuk mengikuti putaran kedua. Hasil pilpres putaran pertama itu mengacaukan harapan para lembaga survei yang menempatkan Kılıçdaroğlu di posisi teratas. Pesaing Erdogan adalah Kemal Kılıçdaroğlu, yang berusia 74 tahun, adalah calon yang tidak mungkin untuk menggulingkan presiden. Kılıçdaroğlu mendapatkan dukungan dari 6 partai oposisi, dan mendapatkan dukungan dari partai oposisi terbesar kedua di Turki, HDP yang pro-Kurdi, yang salah satu pemimpinnya menggambarkan pemilihan ini sebagai yang paling penting dalam sejarah Turki. Harapannya, untuk meraih kemenangan dari Erdogan, terletak pada peningkatan dukungan dari pemilih nasionalis dan Kurdi. Tantangan yang sulit adalah, ketika kubu nasionalis Turki menginginkan presiden berikutnya untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap militan Kurdi. Menjelang putaran kedua, Kılıçdaroğlu menyampaikan dengan tegas kepada pemilih nasionalis, dengan mengetuk meja dan berjanji untuk mengusir 3,5 juta pengungsi Suriah. Ini sudah menjadi kebijakannya, tetapi sekarang dia memutuskan untuk membuatnya menjadi poin yang penting. Erdogan dan saingannya, yang mewakili aliansi oposisi 6 partai, membujuk lebih dari 64 juta pemilih dalam kampanye putaran kedua yang tidak sespektakuler sebelum 14 Mei, karena waktu kampanye yang sangat singkat. Para kandidat akan mendapatkan masa jabatan 5 tahun, jika mereka dapat memenangkan lebih dari 50% suara dalam putaran kedua. Hasil pemilihan tidak resmi diperkirakan akan diumumkan oleh Dewan Pemilihan Umum, YSK, beberapa jam setelah tempat pemilihan ditutup. Lawan Erdogan dalam putaran kedua pada tanggal 28 Mei, adalah Kemal Kılıçdaroğlu, yang didukung oleh 6 partai oposisi dan memperoleh hampir 45% suara, sekitar 2,5 juta suara lebih sedikit daripada lawannya. Inilah sengitnya peta persaingan pemilihan presiden Turki yang berlangsung hari Minggu, 28 Mei 2023. Presiden Recep Tayyip Erdogan memimpin persaingan dengan meraih 52,3% suara di penghitungan Pilpres Turki putaran kedua ini. Angka itu disebut akan menempatkan Erdogan untuk memperpanjang kekuasaannya selama 2 periode hingga 2028. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menjadi petahana di pemilu Turki, ternyata mendapatkan banyak dukungan dari daerah bencana.
Erdogan menghadapi putaran kedua pemilu Turki, yang dilangsungkan pada Minggu, 28 Mei 2023. Daerah yang dimaksud adalah Kahramanmaraş, yang merupakan lokasi gempa besar di Turki, Februari lalu. Dua gempa besar terjadi 3 bulan lalu, yang membunuh lebih dari 50.000 orang di wilayah tersebut. Meski begitu, kepercayaan masyarakat Kahramanmaraş terhadap Erdogan masih cukup besar. Bahkan Erdogan mampu menang dengan 72% suara di Kahramanmaraş, wilayah yang mencakup pusat gempa awal dan mengalami beberapa kehancuran terburuk. Dilansir AFP, Senin, 29 Mei 2023, total surat-suara yang telah dihitung sebanyak 96%. Erdogan telah memenangkan 52,3% suara, sementara lawannya Kemal Kılıçdaroğlu meraih 47,7%. Untuk diketahui, Pilpres putaran kedua ini digelar setelah pemilihan yang pertama pada 14 Mei lalu gagal menentukan capres pemenang. Sebab, kala itu tidak ada capres yang mampu meraup perolehan suara di atas 50%. Dalam putaran kedua ini, para pemilih sah akan menentukan apakah Erdogan atau Kılıçdaroğlu yang akan memimpin Turki untuk 5 tahun ke depan. Tak hanya itu, Pilpres ini juga akan menentukan bagaimana negara itu dikelola, kemana arah ekonominya di tengah krisis biaya hidup yang parah, dan bagaimana bentuk kebijakan luar negerinya. Setelah diketahui kemenangan juga lewat quick count, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan persatuan dan solidaritas, setelah memenangkan pemungutan suara Pilpres Turki putaran kedua. Terduga akan memperpanjang pemerintahannya selama 2 dekade hingga 2028. Kita harus bersatu dalam persatuan dan solidaritas, kata Erdogan di hadapan lautan pendukungnya di luar istana kepresidenan di Ankara, Turki. Seperti dilansir AFP, Senin, 29 Mei 2023. Erdogan mengatakan kepada para pendukungnya bahwa pemilihan ini adalah yang paling penting di Turki di era modern. Kami tidak memiliki kebencian, tidak ada kemarahan atau frustrasi dengan siapapun, ucapnya. Berdasarkan hasil sementara, telah ditentukan bahwa Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai presiden, kata Ketua Dewan Pemilihan Tertinggi Ahmet Yener seperti dikutip AFP dari kantor berita negara Anadolu, Senin 29 Mei. Berikut daerah basis kemenangan Erdogan. Nah, itulah informasi yang kami berikan, semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita. Jangan lupa dukung terus channel ini, agar kami bisa lebih semangat dalam menginformasikan berita. Dengan cara subscribe dan klik tanda lonceng, agar tidak ketinggalan beritanya. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan buka detik.com, CNN.com, Kompas TV.